Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat beriman. Pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya untuk menyampaikan kisah wanita yang rajin sholat malam tapi masuk neraka. Sebelum kita lanjut ke topik video, kami dengan segala kerendahan hati mengajak saudaraku untuk membangun channel ini agar semakin bermanfaat dengan cara subscribe, like, dan komen. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk menjaga hubungan baik kepada Allah dan kepada manusia. Hal ini dikenal dengan istilah hablum minallah dan hablum minannas. Artinya, selain harus menjaga hubungan kita kepada Allah melalui ibadah, zikir, dan amal soleh, kita juga harus menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia dengan berbuat baik kepada mereka, tidak menyakiti mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Kedua hal tersebut harus dilakukan secara serentak. Jika tidak, maka akan menyebabkan pelakunya mendapatkan balasan yang sesuai dijanjikan oleh Allah. Hal ini sebagaimana kisah yang terjadi di masa Rasulullah. Ada seorang wanita yang senantiasa mendirikan sholat malam dan rajin berpuasa setiap hari. Namun, tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Hal ini disebabkan karena wanita tersebut melakukan satu hal yang sering diremehkan oleh banyak kaum muslimin. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, suatu ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad tentang seorang wanita ahli ibadah, namun ia justru suka menyakiti tetangganya. Sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari, dia melakukan amal kebaikan dan banyak bersedekah. Namun, dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Nabi SAW menjawab, "Ia dan kebaikan padanya termasuk penghuni neraka." Dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW menjelaskan, sebab mulutnya selalu menyakiti orang lain, dia suka mengganggu tetangganya dengan ucapannya, seluruh amal ibadahnya menjadi hancur karena dia mempunyai akhlak yang buruk. Dia menjadi ahli neraka karena ibadahnya tidak mampu menjadikan dirinya untuk berakhlak yang baik. Hadis ini juga merupakan peringatan bahwa menyakiti tetangga dapat menghilangkan banyak kebaikan seorang hamba. Karena kesalahan-kesalahan dapat menghapus kebaikan, sebagaimana kebaikan dapat menghapus kesalahan. Sahabat yang dirahmati Allah, berdasarkan kisah singkat ini dapat kita ketahui bahwa syarat utama untuk menjadi penghuni surga bukan hanya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga harus banyak berbuat baik kepada sesama manusia, terutama terhadap orang-orang terdekat di sekitar kita. Dari penjelasan tersebut, tentu kita harus sadar bahwa menjaga hubungan baik kepada Allah dan manusia sangat haruslah dilakukan. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita terhindar dari azab Allah, bisa masuk surga firdausnya Allah, dan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.